Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak sekalian, para jamaah pengawasan Ahad pagi yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan subuh hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat walafiat. Allah memberikan kita juga umur panjang, mungkin kita terus ditambahkan nikmat. Siapa yang bersyukur dengan yang sedikit, mungkin terus ditambah dengan yang banyak. Malam yushkiril qalila lam yakun yushkiril katsira. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak mampu bersyukur dengan yang sedikit, maka dia itu sulit untuk bersyukur dengan yang banyak. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau bersyukur dan terus Allah menambahkan kita nikmat-nikmat yang lainnya pula. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita sekalian. Kalau kita rajin bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah menunjukkan tanda cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikhususkan dengan perayaan tertentu. Jadi dalam Islam diajarkan oleh Rasul, diajarkan oleh para sahabat untuk mencintai Nabi itu tidak mesti dengan merayakan hari kelahiran beliau misalnya. Namun orang itu bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menunjukkan rasa cinta yang besar pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah menunjukkan rasa cinta yang besar. Ya, tidak dengan perayaan-perayaan tertentu untuk menunjukkan cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, ya menunjukkan itu orang tidak cinta pada Nabi. Nabi sampai menggelari dengan sebutan al-bakilu, yaitu orang yang pelit. Ya, jika namaku itu disebut di sisinya, nama Nabi itu disebut dia di sisinya, lantas dia tidak bersolawat untukku, disebut orang yang pelit. Ketika namaku itu disebut, lantas dia tidak bersolawat untukku. Dan kita itu satu hari ya wajib solawat minimal itu 5 kali, yaitu ketika sholat 5 waktu, yaitu di tahiyat akhir kita diperintahkan untuk bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau karena dalam sholat kita mengikutkan nama beliau di dalam tahiyat akhir yang kita lakukan. Ya, sekarang kita kembali melanjutkan. Ada tersisa 3 hadis yang membicarakan tentang masalah najis dan cara menghilangkan najis sebelum masuk ke dalam pembahasan wudu. Karena sebelum bapak-bapak itu bersuci, berwudu dengan sempurna, najis-najis itu mesti dihilangkan. Najis itu mesti dihilangkan ketika kita ingin menjalankan sholat. Nah, kita ulang kembali hadis nomor 33, yaitu membicarakan tentang cara membersihkan najis dari bayi, yaitu bayi laki-laki atau bayi perempuan. Bagaimana cara membersihkan kalau najis tersebut itu keluar. Nah, kalau kita lihat
ternyata dalam syariat kita itu ada perbedaan cara penyikapan hadis pada anak laki-laki atau bayi laki-laki dan bayi perempuan, dengan catatan bayi ini belum mengkonsumsi makanan sebagai pokoknya. Nah, coba diulang hadis 33 saking Abu Samah radhiyallahu anhu. Monggo. Wa an Abi Samah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yughsalu min bawlil jariyati wa yurashu min bawlil ghulam. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Hakim. Dari Abu Samah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bekas air kecil bayi perempuan itu harus dicuci, dan bekas air kecil bayi laki-laki cukup diperciki dengan air. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Taib, kita lihat Nabi SAW mengatakan kalau untuk kencing bayi perempuan yuksal, dicuci. Kemudian kalau kencing bayi laki-laki yurashu, diperciki. Ini sebenarnya ada ceritanya, yaitu Abu Samah ketika itu dia itu mengabdi pada Nabi SAW. Lantas Hasan atau Husain, Hasan Husain itu cucu Nabi SAW. Ini kadang Nabi SAW itu biasa bermain dengan mereka. Ketika itu Nabi SAW ya sebagaimana ya keadaan Simbah ya pingin untuk ngomong putunya sendiri. Ketika itu digendong, ditaruh di dadahnya. Lantas ketika itu mereka kencing. Hasan atau Husain ini kencing di badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Samah itu ingin membersihkan kencing tadi, diambillah air, ingin dicuci kencing tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan seperti dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan kalau untuk kencing bayi perempuan yuksal, sedangkan untuk kencing bayi laki ya itu di yurashu, kencing bayi perempuan itu dicuci. Kalau untuk kencing bayi laki-laki cukup diperciki. Dan dhabitnya di sini atau standarnya bayinya ini bagaimana? Apakah semua bayi? Ada istilah balita. Balita bayi di bawah 5 tahun. Ada batita bayi di bawah 3 tahun. Ini bayi model yang bagaimana yang dikatakan tadi cukup diperciki ya ketika kencing di pakaian kita. Nah, riwayat yang lain itu kita bisa dapat jawaban. Berarti di sini Bapak sekalian perlu pahami bahwasanya yang namanya hadis itu perlu kita gabungkan satu dan lainnya. Kita kompromikan. Karena tidak boleh kita cuma pakai satu hadis saja, sedangkan ada hadis-hadis yang lain yang nanti menjadi pendukung. Nanti setelah ini juga ada pembahasan tentang darah misalnya. Apakah darah itu najis ataukah tidak? Itu perlu kita kompromikan dalil-dalil yang ada, gabungkan dalil yang satu dengan dalil yang lainnya. Ternyata yang dimaksudkan di sini dalam hadis Sahihain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang dimaksud ketika itu bayinya ini lam yakulit ta'am, itu belum mengkonsumsi makanan. Ya, belum mengkonsumsi makanan sebagai pokoknya. Ya, mungkin baru umur 2 bulan, 3 bulan. Itu masih bergantung pada air susu ibunya. Murni air susu. Kalau seperti itu kencing pada pakaian kita, maka boleh saat itu untuk bayi laki-laki boleh diperciki. Nah, faedah yang bisa kita ambil yang pertama di sini perbedaan kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan.
Faedah yang pertama, perbedaan kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan, yaitu mengenai cara pembersihan. Kalau bayi perempuan, kencingnya mesti dicuci. Sedangkan bayi laki-laki, kencingnya cukup diperciki. Kalau bayi perempuan itu dicuci, bayi laki-laki cukup diperciki. Dan kita tahu bahwasanya ini pada bayi seperti itu dibedakan laki-laki dan perempuan. Nanti pada kasus-kasus yang lainnya lagi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Contoh misalnya dalam sholat, kalau imam keliru, laki-laki membetulkannya bagaimana? Mengucapkan subhanallah. Kalau untuk perempuan, menepuk punggung telapak tangan yang ditepuk. Ini sudah ada perbedaan seperti itu. Ya, sudah ada perbedaan seperti itu. Nah, kemudian untuk beberapa hal yang lainnya lagi ada laki-laki dan perempuan. Misalnya sebagian ulama itu membedakan cara sholatnya ketika sujud. Laki-laki boleh membuka lebar, namun kalau perempuan itu mesti ditutup rapat karena perlu ada perhatian untuk jaga aurat. Karena kalau dibuat lebar, itu bentuk lekuk tubuhnya akan kelihatan. Ya, bentuk lekuk tubuhnya itu lebih cenderung terlihat ketika itu. Maka agak lebih tertutup kalau untuk perempuan menurut sebagian ulama seperti itu. Nah, faedah yang kedua, kencing bayi itu tetap najis. Kencing bayi itu tetap najis. Namun tadi diperciki cuma menunjukkan keringanan ketika disucikan. Cuma menunjukkan keringanan saja. Jadi tolong dibedakan, najis ya tetap najis. Namun karena pakaian ini mau dipakai, boleh untuk kencing bayi laki-laki tadi, kayak yang menempel pada pakaian, kita itu perciki. Kita cukup perciki saat itu. Jadi berbeda memang antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Namun kalau dalam masalah najis ya tetap najis. Nah, sama perlakuannya nanti untuk kencing orang dewasa, kita hukumi juga najis sama. Sudah pernah kita bahas tentang najisnya kencing orang dewasa, itu ketika kencingnya Arab Badui di masjid. Dia cari pojok masjid, kemudian dia pipis buang kencingnya ketika itu. Kemudian para sahabat yang lainnya ingin menghardiknya. Sudah ya? Sudah pernah kita bahas. Nah, kalau kencing ini najis, kalau kotoran bayi najis atau tidak? Kotorannya loh najis. Maka faedah yang ketiga, kotoran yaitu buang air besarnya dari bayi, kotoran dari bayi tetap kita hukumi najis. Kotoran dari bayi juga kita hukumi najis. Dan di sini tidak dibedakan bayi laki-laki, teleknya juga ya tetap najis. Bayi perempuan juga tetap najis. Untuk cara penyuciannya juga tetap harus dicuci. Ini tadi cuma berlaku untuk kencing. Cuma berlaku untuk kencing. Nah, sekarang kenapa dibedakan untuk kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan? Ternyata para ulama telusuri, dicari-cari ada beberapa alasan. Faedah yang berikutnya, alasan perbedaan kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Alasan perbedaannya yang pertama, bayi laki-laki itu yang lebih
sering digendong oleh orang tua, lebih banyak itu dimomong daripada bayi perempuan. Sehingga berat setiap kali itu dimomong, ya setiap kali itu digendong, itu mesti dicuci terus. Berat sekali. Sedikit dia pipis. Nanti kemudian digendong lagi, kemudian pipis lagi. Lebih berat. Sedangkan kalau bayi perempuan tidak seperti itu. Nah, ini alasan yang pertama. Apalagi kalau ya ketika masih bayi itu imut-imut itu, banyak yang sering gendong. Namun kalau sudah gede atau sudah nom, wah itu malah bukan lagi menggemaskan lagi, nyebelin. Ya, sulit diatur. Namun ketika masih ini kan enak sekali. Wah, imut-imut, apalagi pipinya tembem itu misalnya, wah ditarik-tarik, itu enak kalau untuk bayi laki-laki. Nah, sedangkan yang kedua lagi, kata para ulama, kalau bayi laki-laki kencingnya itu bukan satu tempat. Kadang di sini kencing, nanti pindah lagi di sana kencing lagi. Soalnya kalau dia kencing kan bisa muter kalau bayi laki-laki. Ya, bisa muter dia dibanding bayi perempuan itu cuma duduk di tempat anteng sudah keluar. Kalau bayi laki-laki bisa nggak satu tempat loh. Di sini kencing, pojok sana kencing lagi, situ kencing lagi. Kalau disuruh cuci semuanya berat. Maka ketika itu disuruh perciki dulu. Ya, suruh perciki dulu. Kalau ini misalnya tempat ini mau dipakai untuk sholat. Ada keringanan seperti itu. Dan juga ada alasan yang ketiga, karena sifat kencingnya itu beda. Ya, karena sifat kencingnya itu berbeda. Artinya bekas kencingnya itu kelihatan berbeda, sehingga dibedakan untuk yang laki-laki dan perempuan. Intinya karena ini masuk dalam bahasan najis, cara penyuciannya seperti tadi. Berarti cara penyucian itu berbeda-beda satu dan yang lainnya. Ada najis yang nanti kita diperintahkan untuk nyuci 7 kali. Sudah pernah kita bahas. Untuk apa ini kencingnya? Kencingnya atau siapa? Ini pada apa kita temukan pencucian 7 kali? Pada anjing, yaitu pada air liurnya. Pada air liurnya. Intinya najis itu ada 3 macam. Ini dibagi berdasarkan cara penyucian. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama itu najis mughalladzah, yaitu najis berat. Najis mughalladzah, yaitu najis berat. Ini ditemukan pada apa? Air liur anjing. Kemudian yang kedua, najis mukhaffafah. Mukhaffafah, najis ringan. Yaitu karena cara penyuciannya, misalnya sini untuk bayi laki-laki cukup diperciki, masuk dalam najis yang ringan cara penyuciannya. Kemudian yang ketiga, najis mutawassithah, tidak termasuk najis berat, tidak termasuk najis ringan, namun sifatnya pertengahan. Artinya ya dicuci dengan air seperti biasa, seperti kencing orang dewasa. Itu mutawassithah atau pertengahan. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya saking Asma binti Abi Bakar. Ini tentang masalah darah haid. Itu cara penyucian darah haid. Coba dibacakan Pak Masdi. Hadis ke-34. Wa an Asma'a binti Abi Bakr radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibu tauba tahutuhu thumma tagrasuhu bil ma'i thumma tamdahuhu thumma tusalli fihi. Muttafaqun alaihi. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha,
Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Engkau kikis, engkau gosok dengan air, lalu siramlah. Baru kemudian engkau boleh sholat dengan pakaian itu. Muttafaqun alaih. Baik, hadis yang berikutnya hadis 34 dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW itu mengatakan tentang darah haid yang kena pakaian. Kira-kira penting nggak bapak-bapak itu pelajari darah haid? Hah? Penting apanya? Apa Pak Parjo pentingnya? Kena apa? Anunya? Oh, kena najisnya begitu? Nggak mungkin, iya. Ya pentinglah pelajari. Iya, ada masalah-masalah juga kaitannya dengan suami juga untuk darah haid. Iya. Intinya darah pada wanita, yaitu yang kita sebut darah haid dulu. Nabi SAW katakan kikislah darah tersebut. Tusumma taksurusu bilma. Artinya kalau bekas darahnya banyak, kumpulan darah itu diangkat dulu. Kemudian gosok darah tersebut yang ada pada pakaian sampai bersih. Summa tandahuhu, lalu disiram ya, atau diperciki. Summa tusolli fi, lalu sholatlah dengan pakaian tersebut. Lalu sholatlah dengan pakaian tadi. Jadi disuruh hilangkan dulu, diangkat itu darahnya, kemudian digosok, ya, kemudian siramlah. 3 cara di sini sebutkan, ya, yaitu hilangkan dulu najisnya, kemudian ketika itu gosok, kemudian ketika itu siram. Lalu pakaian tadi silakan, ya, wanita tadi pakai untuk sholat. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini bicarakan tentang darah apa? Haid. Darah pada wanita ada berapa, Bapak? Darah sakit, terus darah nifas, terus darah haid. Darah sakit disebut apa? Istihadah. Ya, atau tadi betul darah sakit. Ini perbedaannya nanti akan tahu sehingga para suami, bapak-bapak itu tahu cara perlakuannya seperti apa pada istri. Coba diingat, ada 3 darah pada wanita. Yang pertama, darah haid. Darah haid itu darah normal. Itu bukan penyakit. Darah normal. Ya kalau darah haid itu tidak keluar, ya sebenarnya darah haid, ya ini fungsinya ini untuk menunjukkan normalnya wanita. Darahnya ketika itu tidak terpakai alias tidak membentuk janin, ya maka akhirnya ketika itu ya keluar darah. Namun kalau wanita itu dalam keadaan hamil, maka biasanya tidak mengalami haid. Nah, darah haid ini hukumnya najis. Hukumnya najis. Dan ketika darah haid keluar, larangan pada wanita adalah tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh disetubuhi. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh disetubuhi. Terus kalau bapak butuh itu gimana kalau dalam keadaan haid? Hah? Ya leren istirahat. Boleh, namun Nabi SAW itu biasa tetap mencium istrinya. Pernah mencium istrinya ketika haid, namun beliau tidak menyentuh bagian antara pusar hingga lutut. Ya, antara pusar hingga lutut. Tidak boleh dekat-dekat area tersebut. Tidak boleh dekat area tersebut. Jadi beda ya, kalau untuk haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh disetubuhi. Sekarang nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan.
keluar bersama atau setelah keluarnya bayi. Bersama atau setelah keluarnya bayi. Sedangkan kalau sebelumnya baru bukaan 1, bukaan 2 dan seterusnya, ini masuk nanti darah sakit tadi. Masuk darah istihadhah. Nah, kalau darah nifas sama hukumnya. Darah nifas hukumnya najis. Larangannya yaitu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh disetubui. Jadi 40 hari itu nggak boleh dekat-dekat. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh disetubui. Lalu yang ketiga itu darah istihadhah. Ya, yang ketiga itu darah istihadhah. Yaitu darah sakit tadi. Ini darah yang keluar karena penyakit. Kadang wanita itu nggak berhenti-berhenti, bisa jadi lebih daripada masa haidnya. Namun kalau yang masalah itu kalau nyambung dengan haid. Namun kalau membedakan gampang. Kalau kebiasaan haidnya itu tanggal 1 sampai tanggal 6, lalu ada darah yang keluar sebelumnya dari tanggal 20 misalnya sampai tanggal 10, maka dari tanggal 1 sampai 6 dihukumi haid. Nanti dari tanggal 20 sampai sebelum tanggal 1 dihukumi darah sakit, darah istihadhah. Setelah tanggal 6 dihukumi lagi darah sakit atau darah istihadhah. Dan darah haidnya cuma tanggal 1 sampai tanggal 6. Nah, hukumnya di sini darah istihadhah juga najis. Namun diberi keringanan. Diberi keringanan, tetap masih bisa sholat. Jadi tetap sholat, tetap puasa. Disetubui boleh kalau tidak berbahaya. Ya pokoknya gitu resikonya ya. Tetap masih boleh, ya namun ya tinggal mikir-mikir aja suaminya sendiri. Kalau mau nekat ya silahkan. Ya, kalau nggak kasihan ya monggo silahkan. Namun intinya darah istihadhah itu tetap najis dan mendapat keringanan tadi tetap sholat. Caranya gimana kalau ibu-ibu itu sholat kalau keluar darah istihadhah? Yaitu kata Nabi SAW, setiap kali sholat, yaitu masuk waktu sholat sekarang subuh wudu, zuhur wudu sholat, asar wudu sholat, maghrib wudu sholat, isya wudu lagi sholat, meskipun tidak lakukan pembatal. Setiap waktu sholat itu diperintahkan untuk berwudu, kemudian sholat. Dia tidak bisa pakai wudu untuk waktu sebelumnya. Nah, kalau tengah-tengah sholat keluar darah, maka seperti itu dimaafkan. Ini berlaku juga untuk bapak-bapak yang mungkin ada punya penyakit keluar kencing terus-menerus. Ya, keluar kencing terus-menerus. Atau ada yang kentut terus-menerus. Nah, seperti ini cukup setiap kali awal sholat, ya, wudu. Kalau kencingnya keluar tengah-tengah sholat, dimaafkan. Nanti dapat waktu berikutnya lagi, wudu lagi, kemudian sholat. Keluar kencing di tengah-tengah sholat, dimaafkan. Cara perlakuannya seperti wanita istihadhah tadi. Nah, sekarang lihat. Berarti perbedaannya, mana yang tidak boleh sholat tadi? Darah apa yang keluar yang tidak boleh sholat? Haid, terus darah nifas. Mana yang diperintahkan tetap sholat? Darah apa? Darah istihadhah atau darah sakit. Maka lihat ini perbedaannya ini jauh sekali loh. Kalau bapak-bapak juga nggak paham, terus nggak ingatkan istrinya, itu kamu keluar darah apa? Keluar darah istihadhah, ya tetap sholat. Kalau bapak nggak paham seperti ini, malah masalah. Nyuruh istri untuk meninggalkan sholat, padahal mesti sholat ketika itu. Dosanya sudah dapat kalau meninggalkan sholat karena tidak paham tentang masalah darah. Dan ini masalah yang ruwet sekali, dan para ulama itu kalau dalam membahas masalah haid itu pembahasannya panjang sekali. Kadang itu ada yang punya pembahasan sampai detail rinci sekali. Dan untuk melihat ciri-cirinya juga mereka jelaskan rinci. Sehingga ini perlu
untuk wanita itu ada pelajaran khusus tentang masalah darah haid, untuk masalah darah istihadah, dan tentang ibadah-ibadah yang kaitannya dengan masalah darah tadi. Punya pembahasan khusus atau punya pembahasan tertentu. Nah sekarang lihat, kalau darah tersebut itu kena pakaian, maka kata Nabi SAW, hilangkanlah darah tersebut, hilangkan dulu. Ini kalau pakai pembalut sudah selesai berarti ya. Tidak perlu lagi hilangkan karena dibuang tadi ya bekas-bekas darahnya itu dengan pembalutnya. Selesai. Namun kadang kan ada yang kena pakaian, tembus. Kadang wanita itu bilang, "Wah, ini bocor, Mas, bocor." Ya, maksudnya apa? Ada yang kena pakaian. Maka ketika itu caranya adalah hilangkan dulu darahnya. Kalau darahnya itu masih mengumpul. Kemudian yang kedua itu digosok. Kemudian yang ketiga, darah tersebut itu disiram. Ya, pakaian tadi itu disiram. Kemudian setelah itu pakaian tadi digunakan untuk sholat. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, darah haid itu najis. Kemudian faedah yang kedua, bagaimana dengan darah yang lainnya? Ya, apakah darah luka juga najis? Apakah kalau giginya itu keluar darah juga najis? Apakah tangannya ini kalau ada yang luka, kena sabit misalnya, kemudian keluar darah, apakah darah ini najis? Nah, untuk darah selain darah haid, para ulama itu berbeda pendapat. Pendapat yang paling kuat, selain darah haid tidak dihukumi najis. Selain darah haid tidak dihukumi najis. Di antara alasannya, hukum asal segala sesuatu itu suci. Sedangkan yang dimaksud dalam surat Al-An'am ayat 145 yang mengatakan bahwasanya darah itu rijisun itu bukan istilah untuk najis secara mutlak. Pokoknya darah itu kotor memang, namun setiap yang kotor itu belum tentu najis. Ya, ingat ya, setiap yang kotor itu belum tentu najis. Kita lihat di karpet ini ada kotoran. Apakah langsung dihukumi najis? Tidak. Ya, tidak selalu dihukumi najis. Dan juga setiap yang haram itu juga belum tentu najis. Contoh misalnya, setiap yang haram itu belum tentu najis. Kartu judi. Judi haram nggih? Haram. Namun kartunya itu najis atau tidak? Boleh nggak disentuh? Boleh. Kartunya tidak najis. Namun kalau judinya itu haram, perbuatannya itu haram. Namun untuk kartunya itu tidak najis. Contoh lagi sebaliknya, ada sesuatu yang suci namun bisa haram. Ya, sesuatu yang suci namun bisa haram. Contoh makanan orang lain. Kita curi, kita ambil, dicolong ketika itu. Ya. Makanan ini dihukumi najis atau tidak? Tidak. Namun haram karena makanan orang lain kita ambil tanpa izin, maka tetap dihukumi haram. Walaupun kita katakan suci. Jadi intinya untuk masalah darah, selain darah haid dihukumi suci. Nah, kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini, cara penyucian darah haid. Yaitu caranya yang pertama apa? Darahnya dihilangkan. Cara penyucian darah haid nggih, yang pertama darah dihilangkan. Yang kedua, pakaiannya digosok. Yang ketiga, pakaiannya itu disiram. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, asalnya membersihkan najis itu dengan menggunakan air. Asalnya menghilangkan najis itu dengan menggunakan air. Nah, kemudian yang terakhir, kalau masih ada lagi, kita sudah cuci bekas darah tadi, kemudian masih sisa. Bagaimana perlakuannya? Nah, sekarang lihat hadis yang terakhir dalam masalah ini, hadis Abu Hurairah. Hadis ke-35.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qawlahu ya Rasulullah fa'ilam yadhhab damu qala yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuhu akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu dha'ifun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Khawlah berkata, wahai Rasulullah, meskipun darah itu tidak hilang, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau cukup membersihkannya dengan air dan bekasnya tidak mengapa bagimu. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan sanadnya sahih. Di sini dikatakan diriwayatkan oleh Tirmidzi, namun yang benar nantinya ini dari Abu Dawud, sanadnya itu dhaif. Kalau dhaif berarti tidak bisa dipakai. Ya, hadis dhaif itu tidak bisa dipakai dalam masalah hukum, tidak bisa dipakai dalam hal-hal seperti fadilah amal juga. Hadis-hadis dhaif tidak boleh dipakai. Terutama sini tentang masalah hukum. Sebenarnya secara maknanya benar. Namun karena secara sanad, jalan cerita, alur cerita, ya, siapa yang menceritakan hadis ini, ada di situ perawi yang dhaif. Kalau ada yang dhaif maka hadisnya itu tidak dipakai. Namun karena maknanya benar, kita bisa ambil maknanya di sini. Ya, cukup kalau ada bekas, yaitu bekas darah saat itu sudah digosok-gosok, kok sudah kelihatan bersih, kok masih ada sisa darah, maka kata Nabi SAW, cukup bagimu itu ambil air, siram darah tersebut, maka kalau ada bekasnya tidaklah masalah. Ada bekasnya tidaklah masalah. Maka berarti kesimpulannya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, bekas darah itu dimaafkan. Tentu saja bekas darah itu sedikit. Bekas darah setelah kita itu cuci, itu dimaafkan. Dan biasa jumlahnya itu sedikit. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ini jadi dalil oleh sebagian ulama, darah yang sedikit itu tidaklah najis, alias dimaafkan. Darah yang sedikit itu dimaafkan najisnya, kalau menurut sebagian ulama yang katakan najis. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa darah haid itu dihilangkan dengan air. Darah haid itu dihilangkan dengan air. Dan di sini tidak perlu sampai kita menghilangkan sampai persis. Yang putih awalnya bersih, kemudian kena darah itu ada bercak merah, kemudian kita hilangkan sampai bersih sekali, tidak mesti. Kalau ada bekas tetap masih dimaafkan. Kemudian faedah yang terakhir, untuk masalah najis ada diberikan keringanan. Untuk masalah najis ada diberikan keringanan. Jadi kalau sebagian ulama yang katakan darah itu najis, mereka berikan keringanan dalam masalah ini juga. Jadi nggak sampai dipaksa sampai bersih sekali, tidak. Artinya sampai putih lagi seperti awalnya, tidak. Contoh tadi kita sudah bahas untuk kencing bayi itu cukup diperciki, artinya ada keringanan. Ini khusus juga untuk darah wanita, yaitu darah haid. Ada sisa ketika itu di pakaiannya, juga kalau ada sisa yang sedikit juga dimaafkan. Jadi syariat kita itu tidak memberatkan sama sekali, tetap ada kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Itu selesai pembahasan najis dan cara membersihkannya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas tentang perihal wudu. Itu saja mungkin untuk pengawasan kita pagi hari ini. Ya, nanti kita bertemu lagi nanti malam Ba'da Isya nggih. Seperti biasa, mohon bisa hadir dan ngajak takmir dan pengurus yang lainnya, termasuk bapak-bapak yang lainnya, monggo untuk hadir untuk pertemuan malam ini. Ya, itu saja, kita cukupkan, mungkin manfaat dan kita mendapatkan berkah dari majelis kita kali ini.
Ya seperti biasa habis kita tutup nanti sholat isyraq ya 2 rakaat. Kita tutup, kalian doa kafaratul majelis monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.